Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang kembali dalam video materi rancangan usaha agribisnis sesi kedua ini. Dalam video kali ini, teman-teman akan memahami tentang bagaimana anatomi rancangan usaha agribisnis, kemudian bisa membuat sebuah framework, model bisnis, kalian juga bisa menyusun rencana bisnis, dan terakhir teman-teman bisa memahami bentuk-bentuk perusahaan agribisnis. Oke, yang pertama adalah anatomi bisnis. Anatomi adalah cabang dari ilmu biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari sebuah makhluk hidup. Anatomi rancangan usaha berarti sebuah struktur dalam menyusun suatu rancangan usaha. Oke, anatomi rancangan usaha. Apa itu anatomi rancangan usaha? Anatomi rancangan usaha adalah struktur dalam menyusun suatu rancangan usaha. Adapun anatomi rancangan usaha terdiri dari deskripsi perusahaan dan produk, rancangan pemasaran, manajemen dan organisasi, struktur modal, serta keuangan dan rencana pendanaan. Dalam merencanakan sebuah bisnis, setiap pengusaha sebaiknya menulis rencana bisnisnya atau bisnis plan-nya. Rencana bisnis merupakan sebuah outline tujuan dan sasaran, rencana tindakan, dan bagaimana unit bisnis itu mencapai rencana tersebut. Hendro dan Chandra tahun 2006 mengemukakan 4 framework yang harus dipaparkan dalam bisnis plan, yaitu yang pertama ada konsep bisnis, dan yang kedua ada konsep pemasaran, yang ketiga ada konsep operasional, dan yang keempat ada konsep keuangan. Konsep bisnis yang diuraikan dalam bisnis plan memuat antara lain adalah nama unit bisnis itu sendiri, bentuk bisnis, dan struktur organisasi unit bisnis, serta personil atau sumber daya manusia yang dianggap penting yang ada dalam unit bisnis tersebut. Pada umumnya, konsep bisnis diletakkan pada bagian awal dokumen rencana bisnis atau bisnis plan. Yang juga dijelaskan di situ ada alamat kantor dan wilayah operasional unit bisnis, alamat surat, nomor telepon, fax, izin usaha, dan identitas penting lainnya seperti NPWP, SIUP, CIUP, dan sebagainya. Nama merek, logo, dan bisnis card seringkali juga disertakan sebagai pelengkap konsep bisnis. Konsep bisnis ini seringkali juga disebut sebagai business executive summary. Yang kedua ada konsep pemasaran. Kebanyakan bisnis yang gagal atau bangkrut karena tidak adanya kemampuan dalam menjual produk atau barangnya. Sehingga dalam konsep pemasaran ini ada 3 aspek strategi yang penting dalam pemasaran, yaitu yang pertama ada market share, di mana tentang segmen pasar mana yang harus dibidik oleh sebuah unit bisnis itu, bagaimana posisi produk dan unit bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Yang kedua ada yang namanya herd share. Herd share yaitu tentang bagaimana strategi relationship unit bisnis teman-teman semua. Bagaimana unit bisnis yang kalian kelola nanti dapat membuat orang lain senang dan terus ingin berhubungan dengan bisnis kalian. Yang ketiga di sini ada yang namanya mind share. Mind share atau pikiran adalah tentang bagaimana strategi brand atau merek kalian yang ingin kalian promosikan, dan bagaimana brand ini diterjemahkan dalam layanan unit bisnisnya. Strategi mindshare ini dapat dibangun dari konsep marketing mix yang sudah ada, seperti contohnya 4P atau 7P, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga place atau distribution, yang keempat ada promotion. Ditambah 3P yang lain mungkin ada people, process, dan yang terakhir ada physical evidence. Yang ketiga adalah konsep operasional. Beberapa konsep operasional yang perlu dijelaskan secara ringkas dalam bisnis plan adalah antara lain yang pertama manajemen lokasi. Manajemen lokasi ini seperti layout, capacity, tempat parkir, dan sebagainya. Yang kedua adalah peralatan dan metode produksi. Kemudian yang ketiga ada dukungan ketersediaan bahan baku. Dan yang keempat personalia atau sumber daya manusia. Di sini bisa berasal tentang bagaimana tenaga kerja itu didapatkan, sumbernya dari mana, lokasinya di mana, kemudian tentang rekrutmen tenaga kerja, training system, kriteria, job description,
struktur organisasi, dan job analisis. Yang kelima adalah program dan kebijakan. Yang keenam ada action plan, dan yang ketujuh ada SOP atau standar operasional prosedur. Yang keempat adalah konsep keuangan. Konsep keuangan di sini adalah mencakup tentang yang pertama peramalan penjualan, struktur dan komposisi, alokasi dan arus kas, biaya produksi, ketersediaan modal, BEP atau break even point, rasio, dan analisis. Baik, selanjutnya teman-teman di sini kita akan membahas 9 langkah untuk menyusun rencana strategis. Dimulai dari yang langkah pertama, yaitu mulailah membuat rencana bisnis dengan ringkasan. Karena sebagian besar investor itu dibanjiri dengan proposal yang berpotensi dan berpeluang. Sehingga teman-teman di sini hendaknya mempunyai sebuah ringkasan, sebuah bisnis baru harus bisa membuat 1 atau 2 halaman ringkasan yang fokus dan jelas. Ringkasan akan memberi kesan awal apakah bisnis yang diusulkan teman-teman itu meyakinkan untuk diteliti lebih jauh atau tidak. Rencana bisnis harus dapat menunjukkan keunikan sebuah usaha agar investor itu bisa melihat atau memperhatikan bisnis teman-teman. Yang kedua adalah deskripsikan bisnis kalian. Deskripsi itu berupa apa? Jenis bisnis, sasaran, dan tujuan akhir. Pada bagian ini gambarkan kondisi bisnis kalian saat ini, terutama tentang tujuan utama dan sasarannya. Yang ketiga yaitu adalah analisis pasar dan tentukan strategi pemasarannya. Memahami kondisi pasar adalah kunci penting bagi keberhasilan buah bisnis. Produk yang baik itu belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemasarannya. Misalnya, kalian punya atau bisa menghasilkan sebuah produk yang bagus, tapi produk itu tidak ada orang yang membelinya. Itu percuma. Bila ini terjadi, maka disinilah perlunya analisis pasar yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggannya. Kemudian yang keempat adalah di sini jelaskan tentang deskripsi produk itu dan bagaimana produk itu bisa dihasilkan. Deskripsikan ini terkait dengan lingkungan yang teman-teman atau unit bisnis ini miliki, gitu kan ya, dan mengapa orang lebih memilih produk yang teman-teman hasilkan daripada produk pesaing. Keuntungan memilih produk kalian itu lebih dijelaskan, dan bagaimana cara untuk mempertahankan penjualan. Baik, langkah kelima adalah jelaskan organisasi pengelolaannya. Jelaskan bagaimana struktur organisasi, berikut sistem pengelolaannya, sebutkan nama-nama stafnya yang ada di sana, manajernya siapa, pemiliknya siapa, tim manajemen yang bertanggung jawab itu siapa, beserta kualifikasi. Dan yang keenam adalah jelaskan implementasi usaha. Di bagian langkah keenam ini perlu diingat bahwa harus dijelaskan secara ringkas bagaimana perusahaan itu dijalankan atau bagaimana sistem operasional usahanya. Jelaskan secara rinci tentang lokasi usaha ini berdiri. Fasilitasnya seperti apa, peralatannya apa, bahan bakunya dari mana, serta ketersediaannya bagaimana, jam kerja tenaga kerjanya seperti apa, dan metode pencatatannya. Langkah ketujuh adalah financial forecasting. Semua bentuk bisnis membutuhkan peramalan pembiayaannya atau financial forecastingnya. Peramalan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana atau modal yang dibutuhkan, tapi juga potensi nilai investasi atau kemampuan membayarkan kredit di masa depan. Kemudian langkah ke-8 adalah outline perencanaan untuk masa depan. Rencana bisnis kalian harus dapat menunjukkan progres laba yang terus berlanjut, sustainable. Jadi langkah 8 ini bagaimana merencanakan bisnis untuk masa depan, lebih kepada usaha kalian itu mendapatkan profit yang tetap mendapatkan profit atau laba. Langkah 9 adalah pertimbangkan hal-hal lain. Misalkan di sini kelengkapan dokumen rencana bisnis kalian, misalnya ada daftar isinya, resume atau CV dari pemilik dan para stafnya, kemudian ada pernyataan finansial pemilik usaha yang meliputi aset, kelayakan, dan relasi. Oke, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah
bentuk-bentuk perusahaan agribisnis. Ya, dalam bentuk-bentuk perusahaan agribisnis, dari aspek akuntansinya, sebuah bentuk usaha akan mempengaruhi cara penyajian data keuangan, terutama dalam hal permodalannya. Beberapa bentuk perusahaan yang umum dijumpai, yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya itu dimiliki oleh satu orang saja. Pada umumnya perusahaan perseorangan ini bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksinya, memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi yang cukup sederhana. Kemudian yang kedua adalah perusahaan atau badan usaha persekutuan atau partnership atau perusahaan persekutuan. Kemudian perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan ini, contohnya yang pertama ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer atau CV, dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, itulah tadi pembahasan materi rancangan usaha agribisnis sesi kedua ini tentang anatomi rancangan usaha agribisnis. Silahkan dipelajari dan dipahami kembali, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Oke teman-teman, selamat belajar.